namanya tugas-tugas dari Henry Susilo ke depan. Apakah dia akan dipertahankan di Persiraja? Ya, malam ini kita akan ada jawabannya di Daus Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firdaus. Bagaimana keadaan dan kabar sahabat semua? Semoga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali jumpa lagi dengan saya Firdaus. Gimana kalau bukan kita tetap akan membahas tentang Persiraja Aceh ya. Tentu dengan lolosnya Persiraja Banda Aceh ke Liga 1, kita akan memiliki banyak sekali cerita-cerita ke depan yang akan kita bahas di Daus Channel. Ya, terutama isu terkini tentang gosip bagaimana keberlanjutan nasib atau tugas-tugas dari Henry Susilo ke depan. Apakah dia akan dipertahankan di Persiraja? Ya, malam ini kita akan ada jawabannya di Daus Channel. Ya, kemudian bagaimana tentang transfer pemain Persiraja? Malam ini juga kita sudah ada jawabannya di Daus Channel. Ya, yang pertama kita akan mulai dulu dengan sebuah kabar gembira atau berita. Ini dia di samping saya. Kawan-kawan bisa melihat bahwa Dekgam atau Presiden Persiraja Banda Aceh, Bang Nazarudin, itu siap mempertahankan pelatih Persiraja Banda Aceh yaitu Henry Susilo. Namun situ nanti akan dilihat lagi bagaimana aturan yang berlaku di Liga 1. Apakah lisensi yang dimiliki oleh Henry Susilo bisa digunakan dan bisa menjadikan ia sebagai seorang pelatih di Liga 1. Namun regulasi itu akan dipahami dulu oleh pihak manajemen Persiraja ya. Jadi Dekgam berkomitmen untuk mempertahankan pelatih lama Persiraja atau pelatih yang masih kini yang telah membuat Persiraja lolos ke Liga 1, Henry Susilo, komitmen untuk dipertahankan oleh Dekgam. Walaupun nanti Henry Susilo ini tidak memiliki lisensi yang bisa dipakai atau yang berlaku sebagai pelatih, maka Dekgam minimal akan menggunakan Henry Susilo sebagai asisten pelatih atau direktur tekniknya nanti Persiraja Banda Aceh ya. Kemudian informasi yang kedua yang saya dapatkan adalah bahwa Persiraja juga akan mempertahankan 80% pemain lamanya. Itu artinya kalau 80%, kalau 20 pemain berarti kurang lebih ya 18 ya, berarti 18 atau 17 pemain yang dipertahankan. Berarti akan ada 3 atau 4 pemain baru nanti yang akan bergabung ke Persiraja. Namun yang sudah pasti biasanya di grup Liga 1 itu kan bisanya memainkan pemain asing itu 2 orang. Jadi kemungkinan informasi menurut yang beredar bahwa Persiraja Banda Aceh akan mencari pemain asing yang belum biasa atau yang belum pernah berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Artinya Dekgam akan mencari pemain-pemain asing yang selama ini berkompetisi di Liga Thailand, Liga Malaysia atau di Singapura. Pemain-pemain asing yang berkualitas maka akan dibawa pulang dan memperkuat Persiraja. Dengan catatan biaya kontraknya itu tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau gitu ya. Nah, jadi itu tergantung lagi nanti bagaimana ke depan dan masih ada waktu untuk mencari pemain asing yang berkualitas yang siap untuk mengharumkan nama Persiraja Aceh ya. Itu adalah 2 poin yang sangat penting. Kemudian ada lagi satu isu yang ingin saya katakan dan saya bahas di sini. Persiraja Banda Aceh akan menggunakan stadion Harapan Bangsa. Kita tahu bahwa stadion Harapan Bangsa ini kapasitasnya begitu besar dan luar biasa. Kita juga berharap pada pemerintah, terutama pemerintah Aceh, agar mendukung Persiraja, membantu dalam hal ini, apakah itu dalam sarana, stadion dan lain sebagainya, agar Persiraja Banda Aceh nanti bisa tampil optimal. Contoh, ada masukan dari kawan-kawan di kolom komentar kemarin menyarankan bahwa Stadion Harapan Bangsa itu bagus bang, tapi kalau bisa lampunya itu diperbaiki. Nah ini dia yang kita harapkan. Kawan-kawan silahkan komentar di Daus Channel. Daus Channel akan bahas di video selanjutnya kalau memang itu bermanfaat. Jadi ide-ide dan saran-saran dari kolom komentar akan Firdaus ungkapkan di sini. Bang silahkan kalau bisa Henry Susilo dipertahankan karena beliau luar biasa. Bang kalau bisa Persiraja terus presidennya adalah Dekgam. Kemudian bang kalau bisa stadion lampunya itu diperbaiki agar penerangannya lebih bagus, permainan Persiraja nanti akan lebih baik. Ini dia, terima kasih untuk beberapa kawan yang telah menyarankan dan luar biasa.
mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara share. Kita akan bahas semua apa yang terjadi usai pertandingan Persiraja di Liga 1 dan itu mengapa terjadi, kita akan coba ulas di sini. Oke, terima kasih. Dari tempat ini saya bertugas, saya sampaikan salam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.